Rumah Sakit Cahaya yang bertugas di ruangan mawar dari pukul 8 sampai pukul 2 siang. Sebelumnya mohon maaf, apakah benar ini dengan Dokter Cindy? Waalaikumsalam, ya benar sus. Baik Dok, mohon izin saya ingin melaporkan keadaan pasien yang bernama Tuan Indra, usia 42 tahun, yang masuk pada tanggal 29 April 2024. Sudah 3 hari perawatan di TJP dengan Dokter Cindy dengan diagnosa medis post operasi appendicitis dan keluhan utama nyeri di bagian bekas operasi. Tuan Indra merasakan nyeri berat ada bekas operasinya dikarenakan pasien mengonsumsi makanan pedas ketika makan semalaman. Saya sudah menganjurkan pasien latihan tarik nafas untuk mengurangi rasa nyerinya, dan saya berikan analgesik pada pasien sebelumnya. Tidak ada mengalami alergi terhadap obat. Pasien terpasang infus NaCl 10 tetes per menit. Keluarga pasien mengatakan tidak mengetahui bahwa memakan makanan pedas dapat membuat bekas operasinya terasa nyeri. TTP pasien saat ini tekanan darahnya 110/80, nadinya 87 per menit, RR 22 per menit, temperatur 37 Celcius, kesadaran komponentis masih laboratoriumnya terjadi HB9, albumin 15, uranium 237. Nah, tolong terapi tarik nafas diteruskan ya sus. Tolong berikan obat morfin sulfat injeksi dengan dosis 10 mg melalui infus selama 4-5 menit untuk mengurangi rasa nyeri. Baik Dok, saya ulangi rekomendasi dari dokter. Latihan tarik nafas diteruskan dan diberikan obat morfin sulfat injeksi dengan dosis 10 mg melalui infus selama 4-5 menit untuk mengurangi rasa nyeri. Yesus benar. Baik dokter, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak, selamat pagi. Saya perawat Cindy. Saya ingin menyiapkan informasi tentang pasien Ibu Siti usia 65 tahun. Ibu Siti dirawat karena pneumonia berat. Saat ini pasien dalam perawatan oksigen. Nah, jadi itu buat kondisi teh oleh ekspresimu itu loh. Pasien tetap stabil tetapi membutuhkan pemantauan lebih lanjut. Pasien masuk semalam dengan keluhan utama sesak nafas, demam tinggi, dan batuk produktif. Hasil langsung paru menunjukkan infeksi pada kedua paru-parunya. Riwayat medis pasien mencatat hipertensi dan diabetes tipe 2 yang sudah terkontrol dengan obat. Kami mulai memberikan antibiotik ceftriaxone 1 gram serta antivirik paracetamol 500 mg untuk mengontrol demam. Saat ini kondisi vital pasien stabil, tensi darah 130/85 mmHg, suhu 37,8 derajat Celcius, frekuensi pernapasan 20 kali per menit, dan saturasi oksigen 94% dengan oksigen 3 liter per menit. Pasien tampak sedikit lelah, tetapi dapat berkomunikasi dengan jelas. Tidak ada tanda-tanda alergi atau efek samping dari pengobatan yang diberikan. Meskipun stabil, pasien masih merasakan sesak jika oksigen dihembuskan. Saya merekomendasikan terus memantau saturasi oksigen setiap 2 jam. Jika saturasi turun di bawah 90%, segera tingkatkan dosis oksigen menjadi 4 liter per menit. Lanjutkan pemberian antibiotik sesuai jadwal dan pantau efek samping obatnya. Untuk mengurangi kecemasan pasien, cobalah memberikan penghiburan atau penjelasan mengenai perawatan yang disesuaikan. Jika pasien tidak menunjukkan perbaikan dalam 24 jam, saya sarankan untuk mempertimbangkan konsultasi dengan spesialis paru atau melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Terima kasih banyak atas informasi yang jelas dan lengkap, Dokter Cindy. Saya akan langsung melanjutkan pemantauan dan memastikan oksigen tetap diberikan sesuai kebutuhan. Saya akan memeriksa saturasi oksigen setiap 2 jam, dan jika ada penurunan, saya akan tingkatkan dosis oksigen sesuai rekomendasi Anda. Saya juga akan memastikan bahwa antibiotik dilanjutkan tepat waktu. Saya lihat bahwa pasien terlihat sedikit gelisah. Apakah ada langkah yang Anda lakukan untuk
menenangkan pasien? Ya, untuk kecemasan, saya sudah memberikan penjelasan sederhana tentang pengobatan yang diberikan dan bagaimana oksigen akan membantu mereka bernapas lebih mudah. Itu cukup membantu ya, Sus. Namun, beberapa kali pasien masih tampak gelisah, terutama saat ada perubahan posisi atau saat mereka merasa kesulitan bernapas. Cobalah untuk lebih sering memberikan dukungan emosional. Jika gelisah, kamu bisa mencoba berbicara dengan lembut atau berikan bantal tambahan untuk kenyamanannya. Jadi saya akan lebih memperhatikan itu dan pastikan pasien merasa nyaman. Apakah ada perubahan yang lain yang perlu saya perhatikan atau informasi tambahan yang harus saya ketahui tentang Ibu Siti? Selain itu, Ibu Siti juga membutuhkan perhatian terhadap asupan cairan. Ibu Siti diindikasikan untuk menghindari cairan berlebih karena risiko pembengkakan. Jadi pastikan asupan cairan terkontrol. Satu hal lagi, pasien belum buang air besar selama 24 jam terakhir. Jadi jika pasien mulai merasa tidak nyaman, kita perlu mempertimbangkan pemberian air ringan. Terima kasih atas pemberitahuannya. Saya akan memonitori asupan cairan pasien dengan ketat dan mengawasi tanda-tanda perut kembung atau rasa tidak enak. Jika tidak ada buang air besar, saya akan mempertimbangkan untuk memberikan cairan sesuai indikasi. Untuk catatan lainnya, pastikan juga untuk memeriksa status glukosa darah pasien Yesus secara rutin karena ada riwayat diabetes. Kita harus pastikan kadar gula darahnya tetap stabil. Pasien biasanya membutuhkan pemantauan setiap 6 jam untuk memastikan gula darahnya dalam rentang yang aman. Jadi saya akan memeriksa kadar gula darahnya setiap 6 jam seperti yang Anda sarankan. Terima kasih banyak untuk semua informasi lewat sini. Saya yakin kita bisa memberikan perawatan yang optimal pada Ibu Siti. Jika ada perubahan atau pertanyaan lainnya, saya akan segera menghubungi Anda. Terima kasih perawat Ayu. Jangan ragu untuk menghubungi saya ya jika ada hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut. Saya yakin Ibu Siti akan merasa lebih baik segera dengan perawatan yang tepat. Semoga si Anda berjalan lancar ya. Terima kasih ya, perawat Siti.